Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan ada 294 obat sirup di Indonesia yang dinyatakan aman atau bebas dari bahan baku pelarut propilen glikol (PG) serta produk obat yang mengandung etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang melebihi ambang batas. Kepala BPOM Penny Kalukito menyebut ratusan produk obat sirup yang dinyatakan aman ini berasal dari 75 industri farmasi di Indonesia. Menurut Penny, ada 126 produk dari 15 industri farmasi yang memenuhi kriteria dan dipastikan aman untuk dikonsumsi. Begitu juga dari penelusuran data, registrasi, dan sampling post-market, ada 168 produk obat sirup dan dari 60 industri farmasi yang tidak mengandung pelarut tersebut sehingga aman untuk diedarkan. Penny menambahkan pemeriksaan dilakukan cukup ketat seperti industri farmasi yang diminta menguji mandiri, kemudian BPOM melakukan verifikasi dan memastikan langkah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Penny mengatakan investigasi serta pemeriksaan bahan baku obat akan terus dilakukan untuk memperbarui informasi obat sirup yang aman dikonsumsi masyarakat. Dan khasiat dari obat dan makanan. Pertama adalah berdasarkan penelusuran data registrasi dan sampling post-market, 168 produk sirup obat tidak mengandung 4 pelarut tersebut, ya, propilen glikol, sorbitol, dan atau gliserin gliserol, sehingga tidak mengandung cemaran etilen glikol dan aman untuk diedarkan. Berdasarkan hasil verifikasi ini, terdapat 126 produk dari 15 industri farmasi yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan sesuai kriteria di atas. Sementara itu, BPOM juga mengumumkan 2 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obat sirup yang tercemar etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak. 2 perusahaan tersebut menjadi tersangka karena melanggar aturan batas aman penggunaan EG dan DEG. Dari ke-6 sarana tersebut, Badan POM menangani investigasi dan penyidikan 4 sarana industri farmasi dengan progres bahwa terhadap PT Yarindo Pharmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industry telah dilakukan proses penyidikan dan telah ditetapkan tersangka. Kemudian terhadap PT Cubros Pharma, saat ini masih dilakukan proses penyidikan dan masih dilakukan pemeriksaan saksi dan ahli untuk selanjutnya segera dilakukan penetapan tersangka. Demikian juga terhadap PT Samko Pharma, Badan POM masih berproses untuk investigasi dan pendalaman informasi untuk segera menetapkan tersangka.